Beredar isu dugaan kecurangan pemilu 14 Februari 2024, khususnya pada pemilihan presiden mendapat respon dari berbagai pihak di Kabupaten Cilacap. Mulai dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, Panitia Pemungutan Suara PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, hingga tokoh masyarakat. Salah satu petugas Panitia Pemungutan Suara PPS dari Kecamatan Kroya, Latif, menanggapi bahwa isu dugaan kecurangan sangatlah tidak benar karena pihaknya merasa sudah bekerja semaksimal mungkin dan transparan. Dalam melaksanakan tugasnya disaksikan oleh masyarakat umum dan saksi dari masing-masing parpol maupun paslon. Ada juga dari PTPS ikut mengawasi. Intinya, mereka sudah sesuai dengan prosedur yang ada, ungkap Latif saat ditemui awak media pada hari Sabtu, 24 Februari 2024. Kemudian, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dari Kecamatan Kroya, Giarto, juga menyinggung adanya tudingan kecurangan yang beredar. Giarto menyatakan tidak sepakat adanya tudingan tersebut. Pihaknya merasa sudah bekerja dengan baik dan maksimal demi tegaknya demokrasi. Selanjutnya, isu dugaan kecurangan Pilpres juga mendapat respon dari anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari Kecamatan Binangun, Bangun Setiabudi. Ia menyayangkan adanya isu kecurangan yang dihembuskan saat ini. Perlu diketahui bahwa teman-teman dari PPS maupun KPPS sudah bekerja dengan baik, penuh integritas dan berjuang sangat luar biasa. Sampai ada yang jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Jika memang ada indikasi kecurangan ataupun pelanggaran, mekanismenya bisa dilaporkan ke Bawaslu. Nanti jika terjadi sengketa hasil bisa ke MK. Semua ada tahapannya. Sementara itu, menanggapi isu dugaan kecurangan pemilu 2024, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Cilacap, Suyanto, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Beliau mewakili tokoh masyarakat di Cilacap, kalau memang masih ada isu kecurangan, saya siap menggerakkan masyarakat PPS, KPPS untuk audiensi ke KPU, mendukung KPU tetap bekerja sesuai aturan dan menolak adanya isu kecurangan. Selaku tokoh dari perwakilan masyarakat, Suyanto juga menyayangkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menuding adanya kecurangan dalam pemilu tahun ini. Sementara itu, menanggapi adanya wacana soal hak angket, menurut Suyanto, hal itu tidak perlu dilakukan karena membuang waktu dan membuat gaduh di masyarakat. Beliau berharap yang belum menang dalam pemilu khususnya Pilpres bisa menerima hasil real count dari KPU serta menerima keputusan KPU dengan sukacita. Ya, kami selaku di badan paling bawah merasa bekerja semaksimal mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi, tanpa ada kerahasiaan apapun, dan disaksikan oleh masyarakat umum, disaksikan oleh saksi dari masing-masing parpol dan juga dari masing-masing paslon, dan juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu atau PTPS. Saya kira tidak ada yang dirahasiakan di dalam satu TPS yang kami kerjakan, dan itu semua terbuka. Ya, kalau saya kebetulan sebagai anggota PPS yang misalnya laku yang melaksanakan kegiatan itu, ya tidak rela karena kita bekerja mulai dari jam 7 pagi, kita rela nggak tidur sampai hari berikutnya. Itu kita melakukan proses penghitungan, itu cukup sangat melelahkan sekali. Kami dari teman-teman ya sudah capek, terus kita tersita waktu. Kemudian ada isu yang beredar saat ini, kita merasa nggak rela sekali karena kita sudah berjuang istilahnya sampai kita lelah sekali, kita perjuangkan demi tegaknya demokrasi di Indonesia gitu. Karena dalam proses itu di TPS itu ada saksi, ada dari Panwas juga yang menyaksikan, kemudian masyarakat juga. Perhitungan itu kan kita nggak hanya asal hitung, kita disaksikan semuanya. Mulai dari sebelum perhitungan kan otomatis jumlah suara-suara pun kita hitung berapa, yang datang berapa, yang nggak hadir berapa, kita sesuaikan.
Kalau memang ada penemuan kecurangan, indikasi kecurangan kan mekanismenya ada, bisa dilaporkan ke Bawaslu kalau dalam pemilihan umum. Nanti jika terjadi sengketa hasil bisa ke MK. Kan seperti itu, semua ada tahapannya Mbak Nani. Jadi kalau masyarakat merasa ada kecurangan, langsung saja laporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Karena kalau di pemilihan umum itu pertama yang berwenang itu adalah Bawaslu. Dan di Bawaslu ada beberapa, ada divisi penanganan pelanggaran, ada divisi pencegahan, seperti itu. Ada penyelesaian sengketa, divisinya itu ada yang menangani tentang pelanggaran. Jadi kalau ada masyarakat yang memang menemukan indikasi pelanggaran dan disertai bukti, itu bisa dilaporkan ke Bawaslu. Tanggapan dari Mas Bangun sendiri, Mas, dengan pekerjanya para KPPS, ketua KPPS dan PPS-nya di lapangan ini dihembuskan adanya kecurangan-kecurangan, dari Mas Bangun sendiri gimana? Ya, saya sangat menyayangkan kepada yang menghembuskan kecurangan, karena kita sendiri sebagai itu pemilu, kita mengetahui bahwa teman-teman KPPS sudah berjuang sangat luar biasa. Dari 24 jam mereka bekerja dengan penuh integritas, diawasi oleh saksi, oleh sampai dengan ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal Mbak Nani. Dan mereka sudah bekerja dengan baik, tetapi ketika ada rumor-rumor bahwa terjadi kecurangan dan sebagainya, saya sangat menyayangkan, terus terang saya pribadi. Saya mewakili selaku koordinator dari KPPS, kan PPS. Menurut saya bingunglah KPPS, karena pada bingungnya di mana? Karena di situ ada PPTS yang sudah mendampingi dari belum bekerja pun sudah bersamaan berdampingan, sudah saling mengisi, saling tahu tata cara dan hukumnya dan sebagainya. Dan juga KPPS setelah pada saat pelaksanaan dimulai dari pemungutan dan penghitungan, dia disaksikan oleh saksi. Dibuka pun harus sudah ada saksi dulu. Bila mana belum ada saksi selama 30 menit, seorang KPPS tidak akan membuka kotak dan tidak akan memulai pemungutan dan penghitungan kartu suara. Mereka semua melakukan ini sesuai dengan aturan dan ranahnya. Jadi KPPS sebetulnya betul-betul di sana sudah berbaur dengan saksi. Saksi itu lebih dari rata-rata di PPS saya itu, di KPPS mereka rata-rata itu 5 saksi di per TPS. Dan mereka bekerja dari jam 7 TET. Bahkan dia telah melaksanakan tugas dari pembuatan TPS tanggal 13. Bahkan dia melaksanakan pembukaan diawali dari jam 6 dan disiapkan jam 7. Itu pun bila mana mereka saksi hadir tepat waktu, maka bisa dilaksanakan. Dari situlah Bapak Ibu sekalian, mereka lah akan lebih jelas dan lebih tahu rekan-rekan KPPS melaksanakan tugas berbagai macam apa yang dilayani, baik untuk melaksanakan tugas tersebut. Masyarakat minta didampingi, KPPS juga memberikan dipersilahkan. Jadi untuk itu nanti lebih jelas rekan-rekan KPPS sendiri yang akan lebih detail, karena dia akan menangani langsung. Kami hanya sifatnya mengarahkan, hanya menghimpun untuk pelaksanaan biar aman, lancar dan terkendali. Itu aja dari KPPS. Kenapa pemilu 2024 ini yang sudah begitu terbuka, begitu transparan, begitu jujur, pekerja-pekerjanya PPS dan KPPS, PPK semua maksimal. Saya sendiri sebagai masyarakat dan tokoh masyarakat juga ikut keliling, mengamati, melihat ke lapangan, ke TPS. Dari TPS sampai kecamatan kami selalu mengikuti kegiatan itu, memantau dari jauh. Ternyata memang beliau-beliau ini PPS dan TPS kerjanya kerja luar biasa, yang saya sendiri kadang-kadang kasihan, karena kerja dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, itu kerja yang tidak ringan. Kemudian PPS dan KPPS petugas ini sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan kesehatan
Mbak, bahkan ada yang meninggal, ada yang sakit, banyak sekali yang seperti itu. Kemudian dari hal tersebut, kenapa masih tega-teganya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menghembuskan bahwa pemilu itu curang, bahwa pemilu dicurangi. Itu saya yang sebagai masyarakat, sebagai tokoh, betul-betul saya terenyuh, betul-betul saya sedih melihat itu. Karena yang paling bawah PPS ini kerjanya nggak melihat apa itu curang. Dia kerja karena merasa karena takut salah, takut menyalahi aturan, dia benar kerja maksimal sesuai aturan, sesuai undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah, oleh KPU. Maka dari itu saya sebagai masyarakat, tokoh masyarakat juga memohon, sudahlah, bahwa pemilu itu setiap 5 tahun sekali pasti ada. Pemilu itu setiap 5 tahun pasti ada yang menang, ada yang kalah. Sudah, menurut saya sebagai masyarakat, tokoh masyarakat, yang menang biarlah bekerja sesuai harapan masyarakat Indonesia, yang kalah ya harus menerima kekalahannya, karena tiap pemilu 5 tahun pasti ada yang kalah, ada yang menang. Itu saya sebagai masyarakat, ya kan, sebagai tokoh masyarakat. Yang kedua, terkait isu-isu hak angket, itu menurut saya juga, saya sebagai masyarakat yang paling bawah, yaitu khususnya Kabupaten Cilacap, ya kan, wilayah timur khususnya, juga menyayangkan hak angket itu adalah menurut saya yang membuang-buang waktu dan membuat kisruh di masyarakat luas. Karena yang di bawah ini hak angket sejatinya juga nggak paham apa itu, padahal hanya membuang-buang waktu untuk mengulur kekisruhan di Indonesia khususnya. Maka dari itu saya sebagai tokoh masyarakat, sebagai masyarakat khususnya, saya benar memohonlah, sudahlah, pemilu sudah usai, tinggal menunggu pelantikan presiden dan wakil presiden. Saya selama ini sebagai pengamat juga saya melihat langsung, ternyata memang pemilu itu tidak ada curang sama sekali di tingkat PPS maupun KPP, tidak ada. Kita tidak melihat kecurangan-kecurangan itu. Makanya kami juga tidak mendukung, tidak setuju adanya klaim bahwa pemilu itu dicurangi. Saya sangat tidak mendukung. Bahkan saya pun siap menggerakkan teman-teman masyarakat untuk menolak kecurangan itu, untuk menolak bahwa itu pemilu curang. Saya sangat menolak sekali dan sangat siap untuk menggerakkan bahwa penolakan dalam dituduh kecurangan. Kasihan Mbak, PPS, KPPS sudah kerja mati-matian, ya kan, kemudian masih dituduh curang. Terima kasih dari saya, tokoh masyarakat Kabupaten Cilacap. Nandi Eko, Cilacap News, memberitakan.